itu Allah SWT. Kalau Tuhan kami itu mengenakan sifat kemanusiaan, takut. Karena mengenakan sifat kemanusiaan membuktikan bahwa dia benar-benar mengenakan sifat kemanusiaan. Kenapa dia harus mengenakan sifat kemanusiaan? Supaya dia membuktikan bahwa manusia lemah pun mampu menghadapi kesulitan, mampu tidak berdosa, mampu tidak melanggar hukum Tuhan. Jadi benar-benar harus dia mengenakan sifat kemanusiaan, supaya bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak salah menurunkan hukumnya ke dunia ini, bahwa hukum Tuhan itu dapat dilakukan oleh manusia dan dapat tidak dilanggar oleh manusia. Begitu dia makanya membuktikan itu, makanya digunakan sifat kemanusiaan. Pada saat dia menjadi manusia, apakah dia tidak mampu mengatakan kalau dirinya itu adalah Tuhan, Sang Pencipta alam semesta? Iya, memang Tuhan kami itu mengenakan sifat kemanusiaan tidak masuk akal, tidak masuk logika. Karena tidak masuk logika dan tidak masuk akal, makanya itu ajaib. Segala sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak logika itu namanya ajaib. Tuan Lamsen, ketika Tuhan Anda itu ajaib dan menjadi manusia, apakah dia tidak mampu mengatakan bahwa dirinya itu adalah Sang Pencipta alam semesta? Silakan. Kalau saya tetap menyembah Yesus, apa masalahnya? Kalau tidak, apa masalahnya? Coba jelaskan dulu. Masalahnya sangat berat. Akibatnya sangat fatal. Karena kenapa? Di dalam pengajaran Musa, di antara 10 perintah Tuhan, jangan ada sembahan lain di hadapanku, kata Allah. Lalu kemudian, Yesus mengajarkan bahwa hidup kekal itu adalah mengenal hanya satu-satunya Allah yang benar, itu adalah Dia yang ada di langit. Nah, kalau Anda juga mengenal Yesus itu sebagai Allah, ini pelanggaran berat dan akibatnya sangat fatal. Di Yohanes 1 ayat 10 itu, Dia yang menciptakan segala sesuatu, tanpa Dia tidak ada yang sudah ada ini. Itu dalilnya itu. Dia yang dimaksud di situ adalah Allah itu sendiri, di mana ketika Dia menciptakan dengan cukup berkata kun fayakun. Maka Allah menciptakan segala sesuatunya dengan berfirman. Sementara Yesus bukan firman. Yesus adalah justru ciptaan yang berasal dari firman Allah. Iya, banyak yang ajaib, betul. Kakek saya juga ajaib. Dukun kan? Kakek saya bisa mengetahui peristiwa yang tidak dia lihat. Itu ajaibnya kakek saya. Tapi itu bukan Tuhan. Karena apa? Tidak Tuhan. Dia sudah mati busuk sampai sekarang tidak bangkit-bangkit. Sudah dimakan ulat dia. Sudah busuk di kuburan sana dia. Tidak bangkit-bangkit. Tapi Yesus Tuhan, karena apa saya sebut dia Tuhan? Karena apa? Buktinya apa? Dia pernah mati, tapi kematian tidak mampu menahan dia. Bangkit dia. Dan hidup. Lalu naik ke surga sampai sekarang ini. Maka dia itu adalah Tuhan. Pulangnya ke surga. Tuhan kami di surga. Dia pulang ke surga. Kalau Muhammad, kan sudah mati. Busuk. Nggak bangkit-bangkit. Itu buktinya dia manusia biasa. Kalau Tuhan kami itu bukan manusia biasa. Mati 3 hari. Kematian tidak mampu menahan dia. Lalu dia bangkit. Hidup kembali. Dan sampai sekarang masih hidup di surga. Pulang ke rumahnya di surga. Itulah buktinya Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan kami. Berarti yang bangkit itu Anda katakan sebagai Tuhan. Bagaimana dengan Elia? Bagaimana dengan anak yang datang dan dibangkitkan oleh Elisa? Lalu bagaimana dengan Lazarus? Lalu bagaimana dengan orang-orang kudus yang berjalan masuk ke Yerusalem? Mereka semua bangkit dari kematian. Ayo, apakah mereka semua Tuhan? Tinggalkan agama yang membuat akal Anda tidak berfungsi, Pendeta Lamsen. Tujuannya bukan itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya dia manusia itu untuk membuktikan bahwa manusia lemah pun mampu tidak melanggar hukum Tuhan. Mampu tidak berdosa. Mampu melawan godaan setan. Mampu menghadapi kesulitan sampai disalib pun. Itu membuktikan itu. Bahwa manusia biasa, manusia lemah pun mampu menghadapi segala kesulitan-kesulitan. Maka dia berkata, kalau saya, ya Tuhan aku menderita nih. Sudahlah kamu sabarlah. Aku pun sudah pernah alami seperti itu. Jangan kamu cengeng. Maka Yesus bisa berkata seperti itu. Karena sudah dialami. Makanya dia adalah guru yang baik. Mengajarkan apa yang dialaminya. Jadi kalau dia tidak pernah menderita, tidak pernah takut menghadapi kesulitan,
Dia tidak bisa mengajarkan, dia tidak bisa diteladan. Itulah sebabnya dia harus mengalami kesulitan manusia. Maka dia mengajarkan, bisa mengajarkan, mengatasi kesulitan manusia itu. Anda memberikan sebuah pernyataan yang sifatnya muatannya hanya asumsi, Pak Pendeta Lamsen. Kalau Anda menjadikan itu sebagai sebuah bukti kebenaran, maka harusnya Tuhan Lamsen itu berpikir, sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia pun masih juga menyembah kepada Allah. Apalagi kita ini. Yesus aja yang adalah Tuhan menyembah kepada Allah. Apalagi kita yang bukan Tuhan. Harusnya Anda berpikir begitu. Yesus telah memberikan teori dan juga mempraktekkan bagaimana hidup keberagamaan yang benar itu. Menyembah hanya kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Dia yang ada di langit. Diterangkan dalam Yohanes 17 ayat 3. Kurang apa lagi coba? Ayo. Yesus yang Anda tuhankan ketika menjelma menjadi manusia, selayaknya ajaran pagan sebelum Kristen, itu justru mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Nah, kalau Anda menjadi pengikut Yesus yang setia, harusnya Anda mengikuti Yesus, menyembah hanya kepada Allah. Ini justru Anda menyembah kepada Yesus. Itu ajaran siapa itu coba? Jadi Yesus yang adalah Tuhan menurut Anda, itu telah merendahkan dirinya dengan memberikan contoh menyembah hanya kepada Dia yang ada di langit. Terus, Anda kenapa justru menyembah Yesus? Yang ngajarin Anda menyembah Yesus siapa? Jul, bukan tidak mampu, tapi itu bukan tujuannya. Tujuan Yesus atau Tuhan kami mengenakan sifat kemanusiaan adalah untuk membuktikan bahwa manusia lemah pun mampu melakukan 10 perintah Tuhan itu. Bahwa manusia lemah pun mampu tidak berdosa. Tuhan kami itu mengenakan sifat kemanusiaan untuk membuktikan bahwa manusia lemah mampu melawan godaan setan. Tuhan kami itu mengenakan sifat kemanusiaan untuk membuktikan bahwa manusia lemah pun mampu mengatasi segala kesulitan yang sesulit apapun yang dihadapi oleh manusia itu. Sehingga Tuhan kami itu wajar dan pantas jadi teladan kami. Pantas jadi tiruan. Pantas jadi panutan. Dan pantas Tuhan kami itu mengatakan, kamu jangan terlalu cengeng, karena saya sudah mengalami penderitaan lebih dari apa yang kamu derita. Itu maksudnya Tuhan kami itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan diri kepada nabi-nabi bahwa Dia adalah Tuhan Sang Pencipta alam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengajarannya, dalam wahyunya kepada para nabi, mengajarkan para nabi untuk mengajak manusia menyembah kepada dirinya. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus bisa melakukan hal seperti itu? Iya, Allah SWT tidak mungkin menggunakan sifat kemanusiaan. Tapi Tuhan kami itu menggunakan sifat kemanusiaan untuk membuktikan bahwa Tuhan, bahwa manusia lihat untuk membuktikan bahwa hukum Tuhan itu dapat dilakukan oleh manusia. Bahwa manusia mampu tidak melanggar hukum Tuhan. Melanggar hukum Tuhan. Bahwa manusia mampu melawan godaan iblis. Bahwa manusia mampu mengatasi segala kesulitan yang sulit apapun yang dihadapi oleh manusia. Nah, jadi Yesus kami itu, Tuhan kami itu mengalami kesulitan manusia sesulit-sulitnya. Maka dia bisa mengatakan kepada kami yang cengeng, kamu jangan cengeng ya. Jauh lebih sulit yang kamu alami sudah saya alami. Bisa saya atasi. Kamu pun harus bisa mengatasi kesulitanmu. Makanya dia mengalami itu supaya bisa jadi guru, contoh dan teladan bagi manusia. Supaya manusia tidak cengeng menghadapi kesulitan. Supaya manusia mampu, jangan berdalih bahwa hukum Tuhan itu tidak dapat dilakukan oleh manusia. Begitu. Tuan Lamsen, coba gunakan akal sehat. Kalau yang Anda maksud itu Yesus memberikan contoh penderitaan yang sehebat apapun penderitaannya, itu tidak ada apa-apanya, Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Iya toh? Yang hebat itu kalau Dia manusia.
kemudian tersiksa, kemudian dibunuh, dikuliti, ditampar, diseret. Itu baru hebat. Lawang Yesus itu adalah Tuhan kok. Meski Yesus itu disunat 8 kali dalam sehari, itu tidak apa-apa karena dia adalah Tuhan. Masa Tuhan Anda pikirkan cuman selevel itu? Ya, itu artinya bahwa Anda itu memang bertuhan dengan cara berasumsi gitu loh. Yesus itu dahsyat, kata Tuhan. Kenapa? Karena dia rela disiksa di tiang salib. Loh, kan dia Tuhan. Wajar toh disiksa di atas tiang salib. Apa sih artinya penyiksaan yang dirasakan seorang Tuhan? Itu tidak ada apa-apanya. Yang hebat itu ketika Yesus itu betul-betul manusia. Ya, lalu kemudian dia disiksa, dia dibunuh. Itu baru hebat. Tapi kan dia adalah Tuhan. Jadi tidak ada hebatnya itu. Yang hebat itu pada hari Natal Tuhan Lamsen ikhlaskan dirinya disalib. Itu baru hebat. Lawang Yesus adalah Tuhan disalib. Ya nggak apa-apalah. Wong dia Tuhan bisa bangkit lagi, bisa hidup lagi. Ya, tapi itu kan hanya ada di dalam cerita dongeng. Sang pencipta alam itu tidak seperti itu Tuhan Lamsen. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang benar, maka ikuti semua instruksi Yesus. Ya, Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, maka dengarkan segala perkataan-perkataanku. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mengikuti aku. Nah, Yesus menyembah kepada Allah. Mau dia Tuhan kek, mau dia dewa kek, mau dia setan kek, yang pasti dia mencontohkan menyembah kepada Allah. Ikuti Yesus. Menyembah kepada Allah. Yesus tidak pernah menyembah kepada Yesus. Itu, jadi Kristen yang menyembah Yesus itu ikut siapa? Ya, gunakan akal sehatnya, Pak Lam. Yang sebenarnya Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya adalah Tuhannya orang Yahudi, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yul, aduh kamu mau dibohongi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia. Bukan dia yang menciptakan itu. Tuhannya orang Yahudi, ya Tuhan kami itu juga lah. Ya. Kamu jangan mau ditipu. Kamu tertipu kamu. Tuan Lamsen, ya, Anda hari ini saya lantik menjadi murid saya. Jadi saya ajarin gini. Sekiranya Allah yang datang kepada Abraham, yang datang kepada Musa, Yakub, Ishak, Salomo, Daud dan seterusnya, itu tidak datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami Islam pun tetap akan menyembah kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Saya ulangi, andai saja Hasem atau Allah atau Elohim, ya, atau YHWH itu tidak datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun akan tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala itu selain dia memperkenalkan diri di dalam Al-Quran sebagai sang pencipta yang telah berfirman kepada para nabi, termasuk Abraham, Ishak dan Yakub dan Musa serta Yesus atau Isa, itu juga dia sudah menerangkan di dalam kitab Kejadian 17 ayat 7 bahwa dia akan menjadi sembahannya Bani Ismail. Ya, saya ulang ya. Meskipun Allah atau Hasem tidak datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami sesuai dengan janji Hasem kepada Abraham, kami akan tetap menyembah kepada dia yang telah mengutus Abraham sebagai bapa para nabi dan bapa seluruh bangsa. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itu. Lalu kemudian kesempurnaan iman kami kepada beliau, kepada dia, sang pencipta alam semesta ini, ketika dia datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, memperkenalkan dirinya kepada Rasulullah Muhammad SAW, menyatakan dirinya kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwa dialah sang pencipta yang telah berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub, termasuk Yesus yang Tuhan Lamsen Tuhankan. Sampai di sini paham tidak apa yang saya katakan? Tidak, itu bohong itu Allahmu itu. Allahmu itu bohong.
pencipta alam semesta ini adalah Tuhan orang Yahudi, bukan Allah SWT. Yesaya 6 ayat 15. Allah yang Anda sebut dengan sebutan Allahnya Yahudi, itu menyatakan diri sebagai esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Ayo. Nah, yang kami sembah adalah esensi yang maha tinggi lagi maha suci. Di dalam bahasa Arab disebut subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kata Allah? Kata Allah itu berasal dari kata alaha, eloha, atau elohim. Alaha, elohim. Ya, al atau el. Itu adalah bahasa Abrahamik, bahasa Semitik. Paham? Jadi penamaan Allah kepada esensi sang pencipta itu sudah dinyatakan oleh Allah terlebih dahulu kepada Bani Israel. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi aku tidak menyatakan namaku kepada mereka. Tapi nanti ketika wilayah yang aku tunjukkan kepadamu, di mana wilayah itu adalah tempat untuk mengagungkan namaku di sana, terlalu jauh daripadamu, maka sembelilah kurbanmu di tempatmu dan nikmati sesuka hatimu. Itu diterangkan oleh Allah dalam kitabnya Bani Israel. Jadi pada Bani Israel Allah tidak menyatakan diri secara nama pribadi. Ya, Allah hanya mengatakan, Eser aku adalah aku. Emang aku itu nama? Tidak, aku itu menunjuk kepada dirinya, esensinya, bahwa dialah sang pencipta. Nah, dari sini sebagai murid, Pak Lamsen harusnya tahu. Ini saya sudah sering ajarkan kepada Bapak, bagaimana kemudian sembahan umat Islam itu nyata berasal dari sembahan Bani Israel yang satu-satunya sang pencipta alam semesta. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah diajarkan di dalam kitabnya Bani Israel dengan predikat yang saya sebutkan tadi, maha suci, maha tinggi, Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan Yesus? Yesus itu adalah Tuhan yang diambil dari ajaran pagan Romawi Yunani. Sampai di sini murid saya paham enggak? Aduh, Jul, kitab saya itu sudah salah. Kenapa kamu lagi ajarkan yang salah kepada saya yang tidak sesuai dengan ajaran? Aduh, saya bingung kamu. Sudah diketahui, sudah yakin dia salah ajaran Alkitab kami, kok kami lagi dia harus diluruskan dengan yang salah itu? Bagaimana sih Jul ini? Ini diantara seluruh murid saya kelihatannya Tuan Lamsen yang paling bebal deh. Sekarang matahari yang ada di Cina, ya, matahari yang ada di Indonesia ada satu, di Jepang juga ada matahari satu, kemudian di Amerika juga ada matahari satu, kemudian di Cina juga ada matahari satu. Masing-masing negara menyatakan di negara mereka itu terdapat satu matahari. Nah, apakah ada banyak matahari? Tidak. Hanya ada satu matahari yang menaungi alam semesta. Begitulah Allah yang menyatakan diri kepada Israel, lalu kemudian menyatakan diri kepada Ismail. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta. Jadi ketika Tuan Lamsen mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu berbeda dengan Allah Israel, itu karena kebodohan Tuan Lamsen. Sebagai pendeta yang sekarang sudah menjadi murid saya, itu saya katakan bahwa Anda itu memang, ya saya pinjam bahasa Yesus ya, Anda itu memang bodoh, bahlul. Anda mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan pencipta alam semesta. Kenapa? Karena dia datang belakangan. Nah, kalau saya mau mengikuti pola pikir Tuan Lamsen, sekarang gini, Allah Israel menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan juga kepada Yesus. Allah atau Elohim atau Adonai Elohim itu datang kepada Yesus menyatakan diri. Dibuktikan dengan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nyata kan? Allah menyatakan diri kepada Yesus. Pertanyaan saya, ketika Allah beruntun menyatakan diri kepada para nabi-nabi Bani Israel, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu kembali datang kepada Nabi Muhammad SAW, pertanyaan saya, sejak Allah Elohim atau Adonai itu datang kepada Yesus, dan Yesus terangkat ke langit, Allah Israel kemana? Ayo, kemana esensi tersebut? Rasulullah Muhammad SAW menerima pewahyuan itu merupakan
bagaimana kemudian Allah menyatakan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW selama kurang lebih 22 tahun. Lah Yesus menerima pernyataan Allah kepada dirinya tidak sampai 3 tahun. Pertanyaan saya, ketika Allah atau Hasim datang kepada Musa memperlihatkan bukti-bukti keberadaan Allah, membelah lautan, ya, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Allah menyatakan diri melalui mujizat-mujizat yang diajarkan kepada para nabi. Nah, setelah itu, kemana Allah Israel? Apakah pernah menyatakan diri kepada Israel? Apa buktinya? Nggak ada kan? Allah kemudian berpindah kerajaan kepada Bani Israel. Goblok banget kamu itu. Kok ngaku jadi guru seperti itu mengajar? Tidak sama lah. Bagaimana sih ngaku-ngaku jadi guru tapi membuat contoh analogi nggak cocok? Kamu itu. Waduh, janganlah. Stoplah, kamu nggak usah diskusi dengan saya. Tidak ada ilmumu sama sekali. Tuan Lamsen, andai saja manusia yang bernama Yesus yang Anda sembah itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman sekarang, kemudian Tuan Lamsen panggil dari belakang, Yesus, 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 maka Yesus ini tidak akan berpaling. Kenapa? Karena Yesus itu adalah nama palsu. Nama aslinya Yesus itu adalah Isa. Dalam bahasa Semitik, bahasa Aramaik, Isa atau Yesua dalam bahasa Ibrani. Nah, kemudian bergesernya bahasa dari bahasa Ibrani ke bahasa Aramaik, kemudian ke bahasa Arab, itu berubah menjadi Isa. Jadi yang benar itu adalah Isa. Dialah nabi, khatam nabiyin bagi Bani Israel. Tidak ada lagi nabi setelah dia untuk Bani Israel. Dia yang terakhir. Lalu kemudian Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang yang lebih pantas untuk membawa kerajaan Allah sampai di akhir zaman. Dan dia adalah siapa? Dialah yang mengajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengajarkan tentang nabi-nabi sebelum dirinya. Tidak lain dan tidak bukan adalah penolong lain, seorang penghibur yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami dengan baik. Ya, baru-baru ini kita mendengarkan gereja-gereja membacakan ayat suci Al-Quran di dalam acara Natal. Itu membuktikan bahwa sebenarnya Anda dan semua Kristen itu membenarkan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Tapi karena ajaran yang dibawanya itu berat, sulit, penuh dengan aturan. Sementara Anda sudah nikmat di ajaran sekarang, di agama sekarang, yang serba nikmat, serba bebas, serba merdeka, tidak perlu sujud kepada Sang Pencipta, menghayal, dijamin masuk surga, mati langsung masuk surga, hidup tidak ada aturan. Yang penting percaya Yesus adalah Tuhan, maka pasti akan masuk surga. Itu kan yang Anda percayai sekarang. Tapi pada dasarnya sebenarnya iman Anda sudah mengiyakan Al-Quran itu adalah kalamullah dan Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Terbukti gereja-gereja pada rame-rame membacakan ayat suci Al-Quran di dalam acara keagamaan mereka. Paham tak Tuan Lamsen?